Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 ya. Kenapa si menantu Jokowi ingin ngebet ya menjadi calon gubernur Sumut begitu? Ada apa di situ begitu? Sampai-sampai ya kader dari Partai Golkar dipreteli begitu. Ini DPD Partai Golkar Sumut sindir sosok yang ujuk-ujuk jadi kader. Ini ada apa di situ begitu kan ya? Pasti kekuatan dari Bobby itu ada di belakang mereka adalah seorang Jokowi. Salah satunya begitu kan. Salah satu kekuatan Jokowi di situ yaitu adalah bansos. Bisa saja seperti itu begitu. Karena dengan adanya seperti ini katanya si Bobby ini begitu kan ya ingin menjadi calon ya gubernur Sumut di situ begitu kan. Tapi dengan para kader dari Partai Golkar katanya si Bobby mau diusung oleh Partai Golkar di situ begitu kan. Partai Golkar mulai menolak di situ begitu. Kader Golkar mulai menolak begitu kan. Karena yang paling potensial itu adalah kader Golkar sendiri yaitu Ijek di situ begitu. Ini kejar tiket cagup Bobby nilai ya Kangi ya pengurus Golkar Sumut yaitu Kang Ijek di situ kan punya potensial untuk memenangkan gubernur Sumut untuk saat ini begitu kan. Ya menjadi potensial lah dibandingkan dengan kader-kader yang lainnya. Akhirnya Bobby ini masuk kepada kader Golkar yang kemudian mungkin ada lampu hijau dari Airlangga begitu kan ya, karena Airlangga dekat dengan Jokowi ya tergantung dari sononya begitu kan. Ya dalam artian bahwa saya yakin dan saya yakinnya banyak yang kecewa yang di bawah begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, seorang Jokowi begitu kan ya, berkali-kali mereka bahkan lebarannya ya ke Medan terus mereka. Ada apa begitu kan? Ya rupanya si Bobby ini belum cukup kuat begitu di situ begitu kan. Akhirnya menggunakan ya Jokowi, bisa saja seperti itu begitu kan. Karena dengan beberapa pengamat mengatakan ya tidak hanya tidak hanya Bobby begitu yang punya kekuatan luar biasa. Dengan adanya Jokowi mereka punya strategi yang sangat luar biasa. Bansos bisa dilihat ya. Bansos bisa bisa saja dipreteli begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya kira masyarakat Indonesia akan paham begitu. Tapi lantas bagaimana dengan perbedaan mereka ini? Dari beberapa survei ya dari Bobby versus Ijek ya kandidat cagup Sumut ya, mereka banyak yang kemudian memilih Ijek dibandingkan dengan Bobby begitu kan ya. Ini hanya beberapa polling saja di media sosial. Tapi karena dengan adanya seperti ini kader-kader Golkar lebih setuju pada Ijek dibandingkan dengan Bobby. Karena Bobby itu punya kekuatan luar biasa, bisa saja lembaga survei ini digunakan nantinya begitu kan ya. Bisa saja lebih potensial lah karena mereka ada sekarang ya wali kota Medan. Tapi ya kita lihat saja ke depan apakah nanti ya Edi Rahmayadi nanti akan menjadi persaingan yang sangat ketat juga di situ begitu kan. Kalau PDIP yang jelas itu sudah tutup pintu kepada Bobby begitu kan. Yang namanya politik ya masih saja berbalik arah begitu kan ya. Ada yang mengatakan masih lebih baik Ijek, sudah berpengalaman. Yang sebelah pengalamannya 0,1% yang belum layak. Ini komentar-komentar dari netizen. Bahkan ini kejar tiket cagup katanya begitu kan. Ya pertanyaan sekarang apakah tidak malu begitu kalau sudah seperti ini kader Partai Golkar yang kemudian kader-kader mereka lebih dekat ya lebih memilih Ijek dibandingkan dengan Bobby begitu kan. Saya kira ini yang menjadi hambatan kepada Bobby sehingga sekarang ini mau kemana coba ya, mau ke PDIP mereka sudah tutup pintu begitu ya, karena dengan adanya Partai Gerindra terus kemudian Golkar, PAN bisa saja mengusung Bobby di situ begitu kan. Tapi dengan 01 dan 03 mereka kalau bersatu ya bukan tidak mungkin kemenangan 01 dan 03 di situ begitu. Bisa saja Pak Edi juga maju begitu kan. Ya kita tunggu sajalah begitu ke depan bagaimana nanti ya pilkada serentak ini. Apakah
kalah atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah Bobby itu dibandingkan dengan Pak Edi ya, dengan yang lain saya kira jauh begitu kan ya. Yang mending partai kader Golkar sendiri dibandingkan dengan ujuk-ujuk menjadi kader di situ begitu. Sangat disayangkan memang begitu kan. Dan tidak hanya itu ya, ini DPD Partai Golkar Sumut sindir sosok yang ujuk-ujuk jadi kader. Siapa mereka? Ya tentu yaitu adalah Bobby begitu kan. Jelas di situ begitu. Sehingga ini menjadi catatan penting. Pilpres boleh-boleh aja saling mendukung sana-sini begitu. Tapi masalah urusan yang di bawah itu masalah urusan amanah dari seorang kader begitu kan. Puluhan tahun mereka berkiprah begitu kan di kader-kader itu begitu, lalu kemudian kandas begitu kan dari seorang menantu Jokowi. Apakah seperti itu? Saya kira ya tidak mungkin dibiarkan begitu kan. DPD Partai Golkar Sumut sindir sosok yang ujuk-ujuk jadi kader. Mari kita baca ya. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar ya Sumatera Utara masih menjagokan nama Musa Rejaksa alias Ijek kepada calon gubernur sambil menyindir sosok yang ujuk-ujuk jadi kader beringin. Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat DPP menyorongkan nama Bobi Nasution selain Ijek dan pemilihan umum Gubernur Sumut 2024, namun sejauh ini belum jelas siapa yang berposisi gubernur, siapa yang wakil gubernur. Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah DPD Partai Golkar Sumut Risa Fahrumi Tahir menjelaskan pihaknya akan melakukan penjaringan untuk bakal calon kepala daerah baik Pilgub Sumut maupun Pilkada Kabupaten Kota mulai 9 hingga 23 April. Bahkan ya sumber dari dukungan berasal dari internal dan luar Partai Golkar. Penjaringan dilakukan di 34 provinsi Sumut. Kami membantu DPP untuk mendapatkan calon kepala daerah yang punya kompetensi, integritas, elektabilitas baik yang berasal dari internal Golkar maupun eksternal. Artinya Partai Golkar ini mengambil satu sisi dari luar Partai Golkar, di satu sisi di dalam Partai Golkar, dari internal sendiri. Tapi saya rasa kalau dari eksternal begitu kan ya, kita amati saja begitu kan. Apakah Ijek nanti yang akan menjadi bupati, ya terus kemudian Bobby akan menjadi gubernur, bisa saja selang-seling di situ begitu kan. Tapi nampaknya sangat disayangkan begitu Partai Golkar, kader Golkar yang punya potensial untuk memenangkan Sumut saat Pilpres begitu kan ya. Ini menjadi potensial kepada kader Golkar, bagaimana caranya mereka harus menjadi kader, harus menjadi gubernur begitu kan. Tapi kalau pada intinya adalah menjadi bupati, ya setidaknya Bobby kan wali kota ya. Ya seharusnya kan naik tidak hanya gubernur begitu kan. Naiknya ya ke pilkada saja mereka begitu, yaitu menjadi bupati dan sebagainya begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini ya kita lihat saja ke depan di situ begitu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting pada demokrasi kita. Maka sekarang ini di tahun politik 2024 ya, semua orang sudah melek pada politik. Ya, jadi kalau seumpama mereka masih menggunakan Jokowi ya untuk mengkaitkan bansos, bisa saja itu terjadi. Bahkan nih jangan ujuk-ujuk baru kemarin sore jadi kader Golkar, kemudian mendaftar dan mengaku sebagai orang Golkar. Kualifikasinya harus jelas, pengabdiannya ya kepada partai ini harus jelas. Sindir Reza ya. Ia pun memastikan Bobby hanya mendapatkan penugasan dari DPP Partai Golkar, bukan rekomendasi untuk diusung maju sebagai Sumut. Saya juga heran proses baru satu tahap dilaksanakan kok sudah bicara diputuskan menjadi calon. Jika tahapan itu masih panjang kok sudah mengklaim ya sebagai dukungan ya, dapat dukungan. Karena kemarin itu Bobby menangnya di situ, di lokasi pengumuman, di saat ya Pak Ijek tidak ada. Secara persepsi publik seakan-akan dia sudah mencalonkan oleh Partai Golkar, padahal belum katanya begitu kan. Ini belum fix begitu kan. Sehingga apa yang terjadi kok sudah fakta yang kemudian di beberapa media begitu kan ya, yang kemudian mengatakan kok kok sudah muncul nama-nama ini begitu kan ya, terutama Bobby begitu kan ya, digadang-gadang menjadi salah satu calon yang kemudian didukung oleh Partai Golkar ya, diusung oleh Partai Golkar, padahal dalam kader sendiri itu masih belum fix katanya begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada Partai Golkar, bahwa kader Golkar yang sudah puluhan tahun menjadi kader di situ kandas secara instan oleh menantu Jokowi. Kalau itu terjadi begitu kan ya, bagaimana tidak kecewa bukan? Siapa di balik ini semua bukan ya?
Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.